Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 123. Kamu. Aku ini apa? Wajah Ye Tianzong tetap tidak berubah, dia menekan langkah demi langkah, dan berkata, ini satu-satunya pilihanmu, jika tidak, kami akan memanggil polisi dan menangkapmu. Penjara adalah salah satu aspek. Kuncinya adalah masalahmu akan mempengaruhi reputasi keluargamu. Aku tidak tahu apa keluargamu. Tapi agaknya, itu juga memiliki bobot tertentu. Mungkin harga saham akan turun dan bisnis perusahaan akan rusak. Saya khawatir itu yang Anda khawatirkan. Mendengar kata-kata Ye Tianzong, Qiu Huiru menahan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Memang dirinya sebagai anggota keluarga. Prinsip dididik sejak kecil bukan untuk mendiskreditkan keluarga. Sebagai anak perempuan sendiri, tentu ia tidak berhak untuk memperebutkan warisan. Namun, dia menikmati hak keluarga. Begitu berita negatif yang serius terjadi, mobil, rumah, dan tabungannya yang besar semuanya akan menjadi abu. Salon kecantikan ini, di antara semua propertinya, hanyalah setetes air di ember. Hanya saja butuh usaha lebih, itu saja. Jika dibandingkan, tentu saja dia akan memilih yang pertama. Hanya dengan cara ini, saya bisa dianggap mencuri ayam tetapi merugi. Bajingan Zhang Chunkin ini tidak hanya tidak ditangani, tetapi bahkan kehilangan salon kecantikan. Tidak peduli bagaimana Anda memikirkannya, Anda merasa buruk. Tetapi, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, bagaimana dia bisa? Bagaimana, apakah kamu sudah memikirkannya? Waktuku terbatas, dan aku tidak punya kesabaran untuk berada di sini bersamamu. Menjual atau tidak menjual, Ye Tianzong mengeluarkan ultimatum. Melihat dilema Qiu Huiru, Ren Fengping juga berkata, bodoh, setidaknya jangan terlalu menggertak. Kalian berdua lebih baik diam. Di balik kejadian ini, kami tahu siapa yang terlibat dalam masalah ini. Kamu seharusnya merasa beruntung karena kamu tidak menggangguku sekarang. Jika kamu berani berbicara terlalu banyak, percaya atau tidak, aku akan menjagamu juga. Saya. Kakak, jangan impulsif. Ren Fengjiao menggelengkan kepalanya sedikit. Ren Fengping berhenti berbicara. Dan wajah Qiu Huiru telah berubah menjadi labu pahit. Meski tidak marah, tapi sangat tidak berdaya. Akhirnya, setelah beberapa penimbangan, dia tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan mengangguk. Oke, saya akan menjual. 1 yuan hanya 1 yuan, tapi aku harus mengingatkanmu. Restoran ini enak, tapi tidak mudah untuk memuntahkannya nanti. Ketika kematian sudah dekat, Anda harus keras kepala. Menghadapi apa yang disebut pencegahan Qiu Huiru, Ye Tianzong tetap acuh tak acuh. Kemudian, berikan mikrofon padanya. Dia tidak mau, tetapi di bawah tekanan kenyataan, dia hanya bisa menarik napas dalam-dalam, dan berkata tanpa daya, semuanya, tadi, apa yang dikatakan Tuan Ye benar. Ini adalah latihan ofensif dan defensif. Hanya untuk lari untuk mencegah konsumen tertipu. Tidak masalah siapa yang memiliki produk inferior, yang penting adalah semua orang harus tetap membuka mata saat melakukan perawatan di masa mendatang. Sekarang, saya umumkan bahwa Aimei Beauty Salon kita telah diakuisisi secara resmi oleh Sunmei Beauty Salon. Harga transaksinya adalah 1 yuan. Dengarkan kata-kata Qiu Huiru. Semua orang terkejut. Nyatanya, yang disebut produk inferior sudah tidak lagi diperhatikan oleh semua orang. Setelah dirawat oleh ranjang kristal, orang tersebut telah sembuh total, dan korban ini juga adalah orang yang tidak tahu malu yang menulis, mengarahkan, dan bertindak sendiri. Poin kuncinya adalah bahwa Ouyang Zong mengirim tempat tidur kristal dari harta toko kota sebelumnya. Setelah itu, ada salon kecantikan bekas yang dibeli dengan harga murah, yang disebut $1 lebih seperti hadiah gratis. Ada yang salah dengan orang-orang ini, kan? $1, ini dia. Ye Tianzong mengeluarkan kembalian dari belanja bahan makanannya yang biasa, sebuah koin, dari sakunya. Ini penghinaan. Namun, dia hanya bisa menanggungnya dalam diam. Kemudian rentangkan tangan Anda. Kutu. Ada suara renyah. Ye Tianzong merentangkan kedua jarinya di tengah, dan koin itu jatuh ke tanah. Ambil itu. Dolar ini adalah simbol merger dan akuisisi 2 salon kecantikan kami, jadi kami tidak boleh kehilangannya. Angkat dan bersihkan. Penghinaan yang ekstrem. Tapi Qiu Huiru tidak berani mengeluarkan suara. Membungkuk untuk mengambilnya. Adegan ini mengejutkan semua orang, si bodoh ini cukup kejam.
Meskipun Ren Dongguo tidak tahan, dia tidak berani menyerang karena wajah istrinya. Sebaliknya, Zhang Chunqinlah yang sangat bahagia di hatinya. Senang. Qiu Huiru dan saudari Ren Fengping sering menggertaknya. Hari ini, saya akhirnya membiarkan diri saya merasa bangga. Semua ini karena teman suamiku. Dan metode bodoh ini. Saya tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi ketika idiot ini normal, dia cukup kejam. $1. Membeli salon kecantikan. Kedua salon kecantikan itu berjalan berdampingan. Dia sepertinya telah melihat gunungan emas dan perak perlahan menumpuk dan menjulang di depannya. Akhir yang sempurna. Qiu Huiru, bersama dengan Ren Fengping dan saudara perempuannya, pergi dengan putus asa. Para penonton sangat antusias, dan kebanyakan dari mereka datang untuk mencoba menggunakan tempat tidur kristal. Apa yang dulunya merupakan hal yang misterius kini telah menjadi kemewahan yang dapat dinikmati semua orang, dan kartu keanggotaan diterapkan satu demi satu. Di sisi lain, Zhang Chunqin dengan antusias meminta pelanggan, menandatangani perjanjian satu sama lain, dan menandatangani masalah setelah serah terima salon kecantikan. Adapun Ye Tianzong dan Ren Dongguo, mereka awalnya ada di sini untuk membantu, memilah pelanggan, menyelesaikan distribusi personel, Bahkan makan di siang hari adalah melanjutkan pekerjaan setelah makan siang kotak. Itu berlangsung sampai jam 3 sore. Berdering. Di waktu luangnya, saat Ye Tianzong duduk, ponselnya berdering. Dia mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa, dan menemukan bahwa ide penelepon adalah Hua Fenghuang. Ye Tianzong terkejut. Untuk menyelidiki pengemudi-pengemudi truk dan mencari tahu kebenaran tentang kecelakaan mobil ayah mertua yang sebenarnya. Dia sangat andal dalam menangani berbagai hal, Ye Tianzong sangat lega. Begitu sampai di perbatasan utara, satu janji bisa menyelamatkan nyawanya di antara puluhan ribu pasukan musuh. Panggil sekarang, sesuai perhitungan waktu, ada berita. Tanpa ragu, dia segera menjawab panggilan itu. Halo, Feng Huang. Komandan. Mendengar suara Ye Tianzong, Huo Feng Huang sangat bersemangat, dan berkata, aku membuatmu menunggu lama, tolong maafkan aku, Komandan. Tidak apa-apa, bagaimana dengan itu, ayah mertuaku? Ada berita. Saya telah menemukan anggota keluarga supir truk. Sekarang saya berada di pintu masuk gang 30 meter dari salon kecantikan Anda. Jika waktu memungkinkan, silakan keluar. Saya berharap dapat menjelaskan situasinya kepada Anda secara langsung, karena ada beberapa hal, deskripsi di telepon mungkin tidak terlalu jelas. Oke, tunggu aku. Menutup telepon. Saat Ye Tianzong bangun, Zhang Chunqin datang dan berkata, dasar idiot, kamu melakukannya dengan baik hari ini. Aku berkata, aku akan menambahkan kaki ayam ke makan malammu. Ini adalah pertama kalinya kamu tidak membuat masalah bagiku, dan membuat jalan Qiu Huiru itu terlihat seperti manusia, sangat bagus. Terima kasih ibu. Ye Tianzong tersenyum acuh tak acuh, dan berkata, saya harap saya dapat terus bekerja keras, dan berhenti menjadi botol minyak keluarga di masa depan, dan merawat ibu saya dengan baik. Kebaikan. Zhang Chunqin sedikit mengangguk, tetapi mengerutkan kening, dan bergumam, saya mendapatkan salon kecantikan, dan masih ada tempat tidur kristal. Setelah integrasi dua salon kecantikan kami, perkembangannya pasti akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Tapi, saya lebih khawatir tentang Qiu Huiru. Dia adalah orang yang peduli dengan setiap sen, dan memiliki hubungan yang sangat baik dengan Ren Fengping dan saudara perempuannya. Menilai dari latar belakang keluarganya, dia pasti tidak akan melepaskannya. Lupakan saja, tentara akan memblokirnya, dan air akan menutupinya. Bagaimanapun, sesuatu terjadi, kami dengan dukungan Zhong Xiliang, apa yang saya takutkan. Mendengar ini Ye Tianzong sedikit terkejut. Lalu tersenyum lega, mengangguk dan berkata, ya, kami punya Zhong Xiliang, tidak ada yang takut. Oke, aku sibuk, apa yang akan kamu lakukan? Aku sedikit bosan, keluar dan cari udara segar. Bukankah seharusnya kau sakit lagi? Zhang Chunqin lebih takut pada penyakit Ye Tianzong. Begitu dia menjadi gila, tidak ada yang bisa menghentikannya, jadi dia mendesak, kalau begitu cepatlah, jangan berkeliaran di toko, atau kamu akan menakuti pelanggan sebentar lagi, dan aku tidak bisa melepaskanmu. Dalam sekejap mata, itu kembali normal. Namun, percakapan ini adalah adegan paling harmonis sejak keduanya bertemu. Ye Tianzong sangat menyukainya dan tidak banyak bicara, hanya mengangguk dan meninggalkan toko dengan tergesa-gesa. Datanglah ke pintu masuk gang. Hua Fenghuang berdiri di sana. Namun, di tangan kanannya, dia benar-benar memegang kepala. Itu berdarah,
dan meskipun daging dan darahnya kabur, terlihat jelas bahwa ini adalah seorang pria, tidak terlalu tua, sekitar 25 atau 6 tahun. Dari kelihatannya, itu seharusnya pisau untuk menutup tenggorokan. Ini membuat Ye Tianzong terlihat bermartabat dan berjalan mendekat. Komandan, Feng Huang, ada apa denganmu? Lupa apa yang kukatakan? Ye Tianzong sangat kesal, dan berkata dengan marah, setelah kembali ke negara itu, saya mengatakannya. Lin Cheng berbeda dari perbatasan utara. Kami tidak pergi berperang untuk membunuh musuh. Saya kembali untuk membalas budi. Jika kamu tidak bisa melakukannya, cobalah untuk tidak melakukannya. Bahkan jika kamu melakukannya, kamu tidak bisa membunuh. Kamu datang ke sini tiba-tiba dengan membawa kepala. Komandan, tolong maafkan saya. Huo Feng Huang ketakutan, berlutut dengan satu kaki, dan dengan hormat berkata, ini adalah kepala agen rahasia, dan saya tidak punya pilihan lain. Mengintai. Ya, itu agen rahasia. Dia adalah agen rahasia Paviliun Tiansu Sekolah Wumen kuno, dan dia juga orang yang bertanggung jawab untuk memantau anggota keluarga pengemudi truk. Saat itu, saya pergi untuk melacak informasi. Selama proses pemahaman, dia tiba-tiba bergerak. Saya tidak punya pilihan selain membunuhnya. Maksudmu, kematian ayah mertuaku terkait dengan Paviliun Tiansu dengan latar belakang seni bela diri kuno? Ye Tianzong terkejut. Saya pikir itu adalah konspirasi. Bagaimanapun, Yuro pernah menyebutkan bahwa di masa lalu, ayahnya adalah bos perusahaan, meskipun dia bukan orang kaya, setidaknya dia memiliki pengaruh. Tak disangka, keterlibatan di baliknya begitu luas dan rumit. Ya, Komandan. Sejauh yang saya tahu, ayah mertua Anda pernah menjadi anggota Paviliun Tiansu. Untuk beberapa alasan, dia diburu dan meninggal secara tragis di bawah konspirasi Paviliun Tiansu. Anda harus menyelidiki lagi. Dan mata-mata ini, jika Anda tidak membunuhnya, dia akan kembali dan membocorkan rahasianya. Saya khawatir dia akan mengungkap keberadaan Anda dan mengancam keselamatan nyonya. Bingung. Ye Tianzong berkata dengan marah, kamu pikir jika kamu membunuhnya, semuanya akan baik-baik saja. Namun, karena kami mengirim mata-mata ke sini, kami tidak akan mendapat umpan balik berita. Bukankah ini membuat orang-orang di Paviliun Tiansu semakin curiga? Komandan, yakinlah bahwa bawahan telah membuat pengaturan. Jangan lupa bahwa salah satu keterampilan terbaik Feng Huang adalah penyamaran. Huo Feng Huang berkata pada dirinya sendiri, saya telah mengirim seseorang yang menyamar sebagai mata-mata untuk kembali ke Paviliun Tiansu. Hal utama adalah mencari tahu identitas ayah mertua Anda di Paviliun Tiansu dan apa yang akan dilakukan Paviliun Tiansu terhadap keluarga istri Anda selanjutnya, sehingga kami dapat beradaptasi dengan kondisi setempat dan melindungi keselamatannya dengan lebih baik. Itu tidak buruk. Ye Tian menghela nafas lega, dan berkata, kapan akan ada jawaban? Bawahan sesegera mungkin, tidak lebih dari 3 hari. Huo Feng Huang dengan sungguh-sungguh berkata, anggota keluarga pengemudi truk sedang diikuti oleh mata-mata. Saya khawatir ada juga mata-mata yang mengawasi di sisi nyonya. Oleh karena itu, Anda harus berhati-hati dalam tindakan selanjutnya, Komandan. Bagus. Bab 124. Setelah setuju, Ye Tianzong kembali ke toko. Dan di jendela tidak jauh dari salon kecantikan instan, Qiu Huiru dan yang lainnya menatap punggungnya dari jauh, menggertakkan gigi. Kita tidak bisa membiarkan masalah ini begitu saja. Qiu Huiru mengepalkan tinjunya. Ren Fengping menghela nafas, dan berkata tanpa daya, saya bertanya-tanya, kami menggunakan berbagai trik sebelum dan sesudah. Akibatnya, alih-alih mengusir bajingan ini keluar dari rumah Ren dan menghancurkan proyek Teluk Hailong, sebaliknya, mereka membuat proyek mereka lebih dan lebih sejahtera. Nah, sekarang status di grup juga semakin meningkat dari hari ke hari. Tidak hanya itu, Qingqing ditangkap dan Yingying terkena skandal itu. Kita dapat mengatakan bahwa kita telah menderita kerugian besar. Ren Fengjiao juga pusing, dan kali ini, saya pikir saya bisa menyelesaikan keluarga mereka dengan lancar, tapi siapa tahu, Ouyang Zongping tidak punya alasan. Anda mengirim tempat tidur kristal berharga dari toko kota, dan semua informasi tentang Huiru dan nama keluarga Zhang terungkap, dan sekarang Anda berada di salon kecantikan. Memikirkannya, saya merasa benci, saya tidak menerimanya. Aku tidak berpikir si bodoh itu benar-benar bodoh. Qiu Huiru memperhatikan kelainan itu, dan berkata sambil berpikir, menurutmu, setiap kali segala sesuatunya akan berhasil, karena orang bodoh inilah keberhasilan terakhir gagal. Sudahkah kamu memeriksa identitas dan latar belakangnya dengan hati-hati? Tentu saja ada. Namun, menurut informasi yang saya pelajari,
dia memang tunawisma, dan dia juga kadang-kadang sakit jiwa. Paling-paling, ini pasien mental bodoh. Setelah keluar dari rumah sakit, mereka semua menjadi orang penting dan banyak membantu. Hehe, mendengar. Qiu Huiru tersenyum ringan dan berkata, seberapa besar seseorang, dibandingkan dengan kakakku, mereka semua adalah semut, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kakakmu. Ren Fengjiao terkejut. Ren Fengping berkata dengan ramah, Huiru, apa maksudmu, kamu ingin mengundang saudaramu keluar dari gunung? Bukannya aku mengundangnya keluar dari gunung, tapi dia akan datang ke kota dalam 2 hari. Seperti yang Anda ketahui, sebagai pakar kecantikan, dia memiliki pengaruh besar di industri ini. Dapat dikatakan bahwa, mirip dengan Michelin, salon kecantikan yang dia nilai sangat bagus, dan bisnisnya sedang booming. Ulasan buruknya suram. Dia adalah tolok ukur nyata dalam industri ketika dia akhirnya tutup. Saya pikir karena masalah ini disebabkan oleh salon kecantikan, maka harus diselesaikan dari sini. Dia datang ke kota kali ini karena dia ingin berpartisipasi dalam pelelangan. Salah satu barang dikatakan sebagai barang rias yang digunakan oleh seorang selir di dinasti Qing. Dia akan tinggal di Lincheng untuk waktu yang singkat. Saat itu, saya akan memintanya untuk mengomentarinya. Salon kecantikan, biarkan Sun Mei langsung runtuh. Saya harus mengambil kembali barang-barang saya, dan jika toko mereka tutup karena salon kecantikan, itu pasti akan mempengaruhi citra keluarga Ren Anda. Bukankah itu hal yang mudah untuk keluar dari rumah? Metode ini bagus. Kedua kakak beradik yang semula terpuruk itu langsung membuka mata dan berkata dengan heran, dengan kakakmu yang bertanggung jawab, maka kami tidak akan takut. Adikmu Qiu Dongshan bukan hanya bos kecantikan, tetapi juga sosok yang kuat di ibu kota provinsi, hitam dan putih. Selama dia membantu, perempuan jalang ini tidak akan memiliki kesempatan untuk berbalik. Namun, di mana saudaramu datang ke pelelangan? Villa Juxian. Ye Tianzong tidak tahu tentang konspirasi mereka bertiga. Setelah kembali ke toko, dia berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan terus bekerja. Memberi saran, bekerja keras, dan melakukan segalanya, ini membuat Zhang Chunqin sedikit mengubah sikapnya terhadapnya. Terutama Ren Dongguo, yang hampir memperlakukan Ye Tianzong sebagai harta karun. Melihat bagaimana mereka berdua bernyanyi bersama, Zhang Chunqin menjadi agak curiga, selalu merasa bahwa mereka berdua sedang merencanakan sesuatu di belakang mereka. Waktu berlalu, dan segera jam 5 sore. Ren Yurou tiba sesuai jadwal. Mengendarai mobil mewah $1 juta dan diparkir di depan pintu toko, terutama bunga Lincheng, menarik banyak orang untuk menonton. Setelah turun dari mobil, dia masih sedikit malu, dan ketika dia datang ke toko, Zhang Chunqin menjelaskan apa yang terjadi pada siang hari. Ren Yurou merasa luar biasa, Bu, katakan padaku, tempat tidur kristal ini milik keluarga kita sekarang. Karena, dengan $1, kamu membeli salon kecantikan BBQ. BBQ, itu menyebalkan. Zhang Chunqin berkata dengan tidak senang, bajingan ini benar-benar ingin menjebak saya. Jika bukan karena orang bodoh ini. Uhuk-uhuk, saya khawatir saya harus menuntut wawasan saya yang tajam. Dia dan saudari Ren Fengping berada di kelompok yang sama. Sebelumnya, saya ingin menjadi istri yang kaya di keluarga Ren, tetapi sekarang, dengan karir ayahmu yang melejit, dan saya memiliki 2 salon kecantikan, saya pikir jangan terlalu banyak kontak dengan keluarga Ren di masa depan. Namun, Yurou masih pemula, setelah kamu menyelesaikan proyek Heilongwan kali ini, apakah kamu punya rencana untuk membentuk keluarga lain? Mendengar, semua orang terkejut, terutama Ye Tianzong. Selama ini, dia merasa Zhang Chunqin ingin terikat dengan keluarga Ren, sehingga keluarga beranggotakan 3 orang itu mengalami penghinaan di keluarga Ren. Namun, sekarang dia telah berubah pikiran, dia ingin meninggalkan keluarga Ren dan memulai yang baru. Ini adalah awal yang baik. Mengapa repot-repot memohon Bai Lai untuk tinggal di sini, meninggalkan mereka akan menjalani kehidupan yang lebih baik. Dia tidak memiliki kepercayaan diri sebelumnya, tetapi sekarang, Ren Dongguo telah menjadi pemegang saham perusahaan misterius itu, dan dia mendapat dividen yang besar setiap tahun. Dia sekarang memiliki 2 salon kecantikan, dan proyek Teluk Hailong putrinya juga berjalan lancar. Itu tampaknya sedikit membengkak, tetapi dengan pengawalan Ye Tianzong, semua ekspansi berasal dari kekuatan yang nyata. Bu, aku setuju. Ye Tianzong berkata lebih dulu, kita harus meninggalkan keluarga Ren dan menjalani hidup kita sendiri. Mengendarai mobil bagus, makan besar, tinggal di rumah terbesar, keluarga, hidup bahagia bersama. Istriku, bukankah ini pantas?
Ren Dongguo merasa, bagaimanapun juga, dia adalah kerabat, jadi tidak perlu terlalu mempermalukannya. Dia membuka mulut untuk berbicara, tetapi diinterupsi oleh Ren Yurou, berkata, "Ayah, aku tahu kekhawatiranmu. Tapi, Ren, aku tidak setuju dengan apa yang dilakukan keluarga. Sebenarnya aku juga sudah mempertimbangkannya, hanya khawatir ibu tidak akan menyukainya, tapi sejak dia mengungkitnya, kurasa itu layak." Begitulah. Setelah proyek Heilongwan selesai, saya akan mengusulkan kepada grup untuk mengundurkan diri. Selama periode waktu ini, saya juga bertemu talenta muda di beberapa industri melalui operasi. Saya pikir ada dua cara. Entah memulai perusahaan saya sendiri, tapi ada kekurangan modal. Entah bergabung dengan tim orang lain, berinvestasi dalam teknologi dan mencari pertumbuhan, singkatnya, apapun yang Anda suka. Ren Yurou serius. Ren Dongguo tidak bisa berkata banyak. Zhang Chunqin tertawa terbahak-bahak sehingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Dia mengangguk dan berkata, "Oke, mari kita lakukan ini dulu." Lagi pula, proyek Heilongwan tidak akan lama lagi, sepertinya hari-hari baik kita akan segera dimulai. Petik 2. Kemudian, Zhang Chunqin dan istrinya terus bekerja. Ren Yurou pergi bersama Ye Tianzong ke Live Valley Square untuk menonton film. Ini adalah peringatan dokter. Anda perlu mengajak Ye Tianzong berkeliling untuk melihat-lihat, menenangkan suasana hati, dan membantu pemulihan penyakit. Pada saat yang sama, itu juga merupakan hadiah untuk Ye Tianzong. Meskipun ibu mengambil pujian untuk dirinya sendiri, tetapi melalui apa yang baru saja terungkap, jika Ye Tianzong tidak menemukan informasi obrolan antara Qiu Huiru dan Nona Zhang pada waktunya, masalah ini mungkin tidak akan berakhir. Setengah jam kemudian, kami tiba di tempat tujuan. Setelah memarkir mobil, keduanya berjalan ke alun-alun. Meski berstatus suami istri, mereka juga ingin menaikkan suhu emosi satu sama lain. Namun, bagaimanapun juga, Ye Tianzong adalah seorang pasien, dan Ren Yurou tidak dapat memegang lengannya dan menikmati hidup seperti pasangan normal. Terutama melihat pria dan wanita yang lewat, semua dengan bahu tersilang, ini membuat Ren Yurou merasa sedikit tersesat. Saya tidak tahu kapan saya akan bertemu pangeran tampan saya, dan menjalani kebahagiaan kecil dengan makan, berbelanja, dan menonton film. Ayo dan lihat. Lewati, jangan lewatkan. Untuk ulang tahun toko kami akan mengadakan serangkaian kegiatan interaktif untuk pasangan. Harganya murah, dan bisa mempererat silaturahmi. Menarik dan menyenangkan. Datang dan lihat, datang dan lihat. Begitu memasuki aula, dia berteriak dan langsung menarik perhatian Ye Tianzong dan yang lainnya. Dia menoleh tanpa sadar dan melihat ke sumber suara. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya, bosku.